Hai guys, balik lagi di channel aku Luciana dari Lucilin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber yang lahir di Indonesia dan besar di Amerika. Aku bikin video-video seputar kehidupan di Amerika dan juga tentang perspektif-perspektif orang Amerika. Dan mungkin kalian mikir, loh emang loh siapa bisa tahu tentang orang-orang Amerika seperti apa? Well, aku dari kecil emang sudah tinggal di Amerika. Aku dari umur 10 tahun sudah tinggal di Amerika. Dan aku sudah pernah ada teman-teman orang Amerika. Dan maksud aku orang Amerika ini nih bukan cuma orang bule. Karena orang Amerika itu rasnya juga macem-macem, nggak cuma orang bule yang berkulit putih. Aku tuh pernah berteman sama orang-orang berkulit putih alias orang bule, orang-orang Amerika yang berkulit hitam, orang-orang Amerika yang keturunan Asia, orang-orang Amerika yang keturunan Meksiko, orang Amerika yang sederhana banget hidupnya, ada orang Amerika yang kaya-kaya juga gitu, orang Amerika yang berpendidikan dan orang Amerika yang tidak berpendidikan. Jadi pergaulan aku di Amerika selama 21 tahun ini sangatlah luas. Again, aku besar di Amerika, jadi aku besar dengan budaya Amerika juga. Kita langsung aja ke topiknya. Thank you untuk kalian-kalian yang ngirimin asumsi-asumsi kalian atau hal-hal tentang orang Amerika atau tentang negara Amerika yang kalian sering dengar di Indonesia. Pertama, asumsi yang aku paling sering dengar dari orang-orang Indonesia di Indonesia tentang orang Amerika itu adalah orang Amerika hidupnya itu bebas. Bebas apa aja. Bebas berpendapat, bebas beragama, bebas seks juga. Nah, apa itu benar? Di Amerika itu ada undang-undang yang namanya US Constitution. Itu undang-undang hukumnya Amerika. Dan poin pertama di undang-undang itu, namanya itu First Amendment. Poin pertama itu melindungi kebebasan rakyat-rakyat Amerika. Kita bisa ngomongin yang jelek-jelek tentang Donald Trump juga nggak apa-apa, kita nggak akan dipenjara, guys, karena adanya undang-undang First Amendment of the US Constitution ini. Tapi biarpun orang-orang Amerika itu bebas pendapat, atau mungkin karena kita bebas berpendapat, orang-orang Amerika itu saling menghargai opini satu sama lain biarpun opini itu tidak sama. Jadi kalau orang-orang Amerika kebanyakan itu tuh kalau ada orang yang opininya beda dari kita, itu tuh orang itu nggak diajak cuma karena opininya berbeda gitu, guys. Karena kalau kita mengajak orang yang opininya berbeda, itu tuh artinya kita merampas kebebasan orang itu untuk berpendapat. Misalnya lagi argumen gitu ya, orang-orang Amerika tuh bisa mengargue suatu poin atau suatu opini dengan respect gitu. Itu artinya tanpa ngejek-ngejek orang itu. Dan tentunya ini aku ngomongin tentang kebanyakan orang Amerika ya. Tentu aja ada beberapa orang Amerika yang emang jahat atau yang emang rasis, cuma itu bukan mayoritas orang Amerika. Makanya juga di Amerika itu ada phrase agree to disagree. Jadi agree to disagree itu artinya kita boleh beda pendapat dan kita tidak memaksakan pandangan kita ke orang lain. Itu artinya orang-orang Amerika tuh kebanyakan tuh menerima gitu, bahwa kadang tuh orang emang ada beda pendapat aja gitu, dan kadang itu nggak ada pendapat yang benar atau pendapat yang salah gitu ya, kadang tuh beda aja. Kecualian kalau sudah berhubungan dengan hak asasi manusia atau human rights. Kalau sudah berhubungan dengan hak asasi manusia, tentunya kebanyakan orang Amerika itu tuh pro life gitu ya. Kebanyakan orang Amerika tuh memilih membela human rights semua orang. Terus bebas beragama. Di Amerika juga ada namanya religious freedom. Jadi di Amerika kita tuh terserah mau beragama apa aja, ataupun mau tidak beragama pun juga nggak apa-apa gitu. Dan namanya religious freedom itu tuh artinya kita tidak memaksakan kepercayaan agama kita ke orang lain gitu. Karena again, kalau kita memaksakan kepercayaan agama kita ke orang lain, itu artinya kita sudah merampas kebebasan orang itu untuk beragama gitu ya. Salah satu asumsi dari kalian juga itu adalah orang Amerika tidak mengenal agama. Nah, sebenarnya bukannya orang Amerika tidak mengenal agama, itu orang Amerika seperti yang tadi aku bilang, nggak memaksakan agama kita ke orang lain. Dan juga di Amerika tuh orang nggak terlalu mau ngomongin tentang
agama, tentang kepercayaan agama kita. Kecuali kalau di gereja gitu ya, di gereja atau di masjid gitu, atau di wihara Buddhis gitu ya. Di luar itu, orang-orang Amerika tuh biasanya tuh nggak terlalu mau ngomongin soal agama, karena untuk orang Amerika, agama itu sesuatu hal yang sangat private. Kepercayaan agama kita itu tuh cuma antara kita sama yang di atas gitu. Atau kalaupun kita nggak percaya sama agama, ya udah itu juga antara kita sama the universe gitu. Jadi itu suatu hal yang sangat private, sangat pribadi. Makanya orang di Amerika tuh nggak suka orang-orang yang kowar-kowar tentang agamanya. Emang ada orang-orang di Amerika yang kowar-kowar tentang agamanya, ngomongin tentang agamanya di sini, di sono, di tempat umum. Tapi di Amerika, orang-orang seperti itu tuh dilihat sangat negatif, dilihat sebagai religious freaks, guys. Karena itu dilihatnya tuh orang itu tuh memaksakan kepercayaannya dia ke orang lain gitu. Di Amerika ada orang-orang yang masih percaya adanya Tuhan, tapi tidak mengikuti agama apa. Tapi ada juga orang-orang di Amerika yang nggak even percaya dengan adanya Tuhan, dan tentunya kalau nggak percaya dengan adanya Tuhan ya tidak mengikuti agama apapun juga gitu. Nah, kenapa orang di Amerika ada yang nggak percaya sama adanya Tuhan? Karena ada orang-orang di Amerika yang percaya sama sains. Sains itu artinya ilmu ilmiah, guys. Mereka percayanya sama ilmu ilmiah, sama sains dan logika. Karena logika dan sains itu bisa dibuktikan. Dimana kan kalau agama emang kan sebenarnya nggak bisa dibuktikan gitu kan. Jadi makanya itu ada orang-orang di Amerika yang percaya sama sains tapi nggak percaya sama agama. Tapi ada juga orang-orang di Amerika yang percaya sama sains tapi juga percaya sama agama. Karena di Amerika orang bisa hidup bebas seperti ini, bebas agama, bebas berpendapat, bebas ini, bebas itu. Amerika tuh jadinya sangat diverse, sangat bervariasi. Bukan cuma bervariasi dalam ras dan agama, tapi juga bervariasi dalam pendapat, pandangan orang gitu ya. Dan diversity ini, variasi ini itu faktor yang paling penting yang membuat Amerika itu negara yang maju menurut aku. Karena dengan adanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, itu kita bisa memperluas pengetahuan kita dan pandangan kita. Mungkin kayak tadinya kita nggak mikir A itu seperti ini, sekarang karena ada orang yang mikir A seperti ini, kita baru tahu, oh gitu toh, jadi ada lebih dari satu pandangan gitu untuk hal yang sama gitu. Does that make sense? Bahasa Inggrisnya tuh different perspectives of the same thing. Bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesianya apa guys? Iya, jadi kayak satu hal itu bisa beda, bisa banyak pandangannya gitu loh guys. Jadinya dengan kalau pandangan kita itu lebih luas, itu tuh kita jadi bisa lebih kreatif dalam memecahkan sebuah masalah gitu. Oke, nasi yang aku sering dengar juga tentang kebebasan hidup di Amerika itu adalah seks bebas. Nah, pertama aku mau bilang bahwa seks bebas itu definisinya pun di Indonesia itu beda sama definisinya di Amerika. Jadi yang aku lihat selama ini di Indonesia maksudnya seks bebas itu seks sebelum nikah. Nah di Amerika itu emang sudah biasa banget untuk orang tuh melakukan berhubungan seks sebelum nikah. Itu udah biasa banget. Emang masih ada gelintir orang-orang Amerika yang mau menunggu sampai nikah gitu. Jadi mereka nggak mau berhubungan seks sampai mereka nikah, itu ada gitu. Cuma emang kebanyakan itu sudah berhubungan seks sebelum nikah. Karena ada orang-orang Amerika yang merasa hubungan seks itu hal yang sangat natural sebagai manusia gitu. Dan kalau kita nunggu berhubungan seks sampai kita nikah, itu justru itu suatu hal yang tidak natural. Karena secara natural manusia itu pasti ada hasratnya gitu kan, ada keinginan itu gitu. Itu pandangan beberapa orang Amerika. Malah juga ada orang-orang Amerika yang nggak mau menikahi pacarnya sampai dia sudah berhubungan seks sama orang itu. Karena untuk orang-orang Amerika yang punya pendapat seperti ini, hubungan seks, kecocokan dalam hubungan seks itu salah satu faktor yang penting dalam memilih pendamping untuk seumur hidup. Tentunya orang-orang Amerika juga merasa bahwa kecocokan personality itu juga penting dalam memilih siapa yang kita mau nikahin. Tapi kecocokan dalam hubungan seks itu juga penting menurut orang-orang Amerika yang pendapatnya seperti ini. Itu kalau ngomongin sex before marriage, oke? Hubungan seks sebelum nikah. Di Amerika itu ada yang namanya juga casual sex. Jadi casual sex di Amerika itu tuh
berhubungan seks sama orang yang tidak komitmen sama kita sebagai pacar. Jadi maksudnya gini, bedanya sama seks sebelum nikah itu casual sex tetap seks sebelum nikah. Tapi kalau yang tadi aku ngomongin seks sebelum nikah, orang-orang yang punya berhubungan seks sama pacarnya gitu. Jadi mereka sebenarnya udah ada komitmen pacaran, cuma emang belum nikah dan mereka sudah berhubungan seks sebelum nikah. Tapi yang namanya casual sex di Amerika itu tuh berhubungan seks sama orang yang baru kita kenal, yang belum even jadi pacar kita gitu. Ini di Amerika juga lumayan biasa aja, cuma sedikit lebih jarang dari yang satunya lagi, dari yang tadi aku bilang gitu ya. Di Amerika tuh ada yang namanya one night stand. Jadi ini basically kayak ini kalau di Indonesia namanya cinta satu malam. Di Amerika one night stand itu juga lumayan sering gitu. Cuma emang again gak semua orang Amerika itu mau one night stand. Biasanya one night stand itu kalau misalnya mereka lagi mabok gitu ya, kebanyakan minum bir dan akhirnya jadi one night stand. Cuma di Amerika juga itu karena lumayan biasa, gak terlihat terlalu negatif gimana, maksudnya terlihat negatif sedikit. Lebih ini emang casual sexnya lebih negatif daripada yang berhubungan seks sama pacar kita gitu ya. Tapi tetap nggak terlalu nggak senegatif di Indonesia tentunya. Jadi ya, seks apa orang Amerika itu seks bebas? Iya, kebanyakan. Terus oke, asumsi yang sering aku dengar juga itu adalah orang Amerika itu kaya dan gajinya besar. Guys, menurut aku itu salah. Banyak juga orang Amerika yang homeless. Aku ada video tentang orang-orang Amerika yang homeless di atas sini, nanti aku taruh di bawah juga. Dan itu orang-orang Amerika yang homeless itu nggak, berasa juga beda-beda gitu. Nggak semuanya keturunan Hispanic atau keturunan Latin. Ada banyak juga yang keturunan yang orang bule, yang orang berkulit putih, yang homeless juga guys. Orang Amerika gaji besar itu tergantung kerjaannya, tergantung biaya hidupnya, pokoknya tergantung banyak faktor gitu ya. Cuma mungkin aku ngerti kalau orang-orang di Indonesia mikirnya tuh orang Amerika gajinya besar karena kalian ngelihatnya gaji di Amerika itu pakai dolar, dimana $1 aja itu kan udah 10.000 rupiah atau even lebih gitu kan. Jadi aku bisa lihat kenapa kalian mikir orang Amerika tuh gajinya besar dan jadinya kaya gitu. Cuma yang kalian juga sering nggak kepikiran itu adalah di Amerika biarpun gajinya pakai dolar, kan biaya hidup di Amerika juga pakai dolar guys gitu. Jadi mesti dipikir duanya, kalian nggak bisa mikir cuma gajinya doang yang banyak gitu. Biaya hidup juga pakai dolar guys, dan tergantung kotanya. Ada kota-kota yang biaya hidupnya tuh tinggi seperti kota daerah San Francisco sini. Ada kota-kota di Amerika yang biaya hidupnya nggak terlalu tinggi, jadi itu tergantung. Dan itu nanti aku juga akan bikin video-video tentang biaya hidup di beberapa kota. Kalau kalian mau aku bikin video tentang biaya hidup di kota apa, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bisa siapin, aku bisa researchin. Oke. Oh ya, tadi juga ada asumsi yang berhubungan dengan ini adalah biaya hidup di Amerika itu tinggi. Again, itu tergantung kotanya, tapi again aku juga bisa ngerti kenapa kalian mikir seperti itu, karena biaya hidup di sini pakai dolar, nggak pakai rupiah. Orang Amerika itu pintar. Pintar itu sebenarnya sangat relatif ya. Sorry to say this, tapi menurut aku di Indonesia ada semacam obsession sama orang yang berkulit putih. Jadi orang yang berkulit putih tuh di Indonesia tuh dilihatnya tuh lebih kaya, lebih cakep, lebih pintar, lebih segala macam. Padahal belum tentu seperti itu guys. Kalau di Amerika justru orang-orang Asia yang dilihat sebagai orang pintar, atau orang-orang Amerika yang keturunan Asia itu biasanya dianggap pintar sama orang-orang Amerika yang bukan keturunan Asia. Misalnya di sekolah, aku waktu pindah ke Amerika, aku masih kelas 6. Menurut pengalaman aku, matematika anak kelas 6 di Amerika itu tuh sama satu level sama matematika anak kelas 4 di Indonesia guys. Tapi ini cuma untuk matematika doang. Untuk hal-hal lainnya mungkin Amerika mungkin lebih susah daripada di Indonesia ya, karena untuk kelas-kelas lainnya atau topik-topik lainnya yang selain matematika, di Amerika tuh biasanya tuh lebih mengajarkan anak-anak untuk pakai logika dan pakai kreativitasnya gitu. Jadi kalau di Amerika, di sekolah-sekolah Amerika, tugas-tugas murid itu tuh lebih memerlukan logika dan kreativitas murid itu, bukan ngafalin. Kalau di Indonesia, dulu aku sekolah di Indonesia, aku nggak tahu sekarang di Indonesia gimana, tapi
kalau zaman aku dulu sekolah di Indonesia itu tuh lebih tugas-tugasnya tuh lebih banyak memerlukan kita ngafalin gitu, lebih banyak hafalan gitu kan. Cuma kalau di Amerika tuh lebih banyak kreativitas, kayak misalnya suruh bikin apa gitu. Jadi makanya juga orang-orang Amerika tuh biasanya tuh lebih logika gitu, dan makanya juga lebih dikit orang-orang Amerika yang superstitious, karena kan superstitious kan nggak ada logikanya gitu kan. Asumsi yang lain adalah Amerika musuhin Islam. Ini salah total. Selama 21 tahun aku di Amerika, aku nggak pernah ngeliat orang Amerika musuhin orang Islam atau mendiskriminasi orang Islam. Emang gak lama sesudah kejadian 9/11 itu emang lebih meningkat diskriminasi sama orang Islam, sama seperti sekarang dengan adanya COVID-19, diskriminasi orang Amerika terhadap orang-orang Asia itu lebih meningkat. Tapi even then masih lebih banyak orang-orang yang tidak rasis. Orang-orang Amerika yang tidak rasis itu masih lebih banyak, guys. Spesifiknya tentang Islam itu aku nggak ngelihat orang-orang Amerika itu musuhin Islam. Mereka biasanya ya oke-oke aja gitu. Emang ada aja orang-orang Amerika yang musuhin Islam, dan itu biasanya orang-orang Amerika yang rasis. Cuma again, kalau ada orang-orang Amerika yang rasis, mau itu rasis terhadap suatu agama atau rasis terhadap suatu ras, itu lebih banyak orang-orang Amerika yang menegur orang yang rasis itu gitu, dan membela orang yang dirasisin gitu. Aku pernah lihat satu video YouTubernya siapa ya, Hovin something, nanti aku taruh nama YouTubernya di sini. Dia tuh ada video di mana dia menginterview orang-orang di jalan-jalan di New York City tentang pendapat mereka tentang orang Islam. 80%, 90% orang-orang yang dia interview di jalan-jalan itu bilang mereka oke-oke aja sama orang Islam gitu. Jadi kalian mesti lihat video itu kalau kalian mau, nanti aku taruh linknya di bawah. Itu asumsi-asumsi yang kalian kasih tahu aku tentang asumsi-asumsi orang-orang di Indonesia tentang orang Amerika atau negara Amerika. Kalau menurut kalian video ini informatif dan educational, aku minta tolong di-share ke orang-orang lain yang kalian kenal, dan juga aku minta kalian subscribe ke channel aku dan nyalain bell notifikasinya, karena aku banyak video-video yang juga informatif dan educational, dan aku pengen banget bisa nge-share informasi-informasi itu sama kalian yang di Indonesia. Thank you guys for watching. Again, jangan lupa di like dan komen juga, and I will see you guys in the next video. Bye guys.